yang berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi bagi kita pada sore hingga malam ini. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Ya. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku minta, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga, lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau
menyembuhkan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku, amin Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau menjamin setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjadikan kami lebih indah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa
yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, katakan haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang terutama di dalam hidup kami, hanya Yesus Tuhan. Engkau yang bertapa, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Bapa, yang terutama di dalam hidup ini. Tinggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, Kau yang ku cinta Tuhan, Kau yang ku sembah, hanya Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya
cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan, pertolongan, perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami telah dibawa dalam pujian penyembahan oleh hamba-Mu Pak Gimli Tuhan. Engkaulah bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami ingin Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kami sadari siapalah diri kami ini Tuhan, sebagaimana tema pada saat sore hari ini Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami hanya Tuhan alat-Mu, kami hanya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Kami sadari Tuhan, hari-hari kami selalu saja kami terjatuh dalam dosa kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Allah kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, ketika kami mohon pengampunan-Mu, Engkau setia dan adil mengampuni dosa-dosa kami. Engkau telah mati di kayu salib dan darah-Mu telah tercurah untuk menebus kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan tetap bertekun dalam ibadah kami sehingga hari demi hari kami diperbarui oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ibadah Zoom Family Ministry saat hari ini Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan, yang telah memimpin pujian, bahkan juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dodi Menat Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, telah mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, bahkan memimpin kami untuk kehidupan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, pimpin kami, bahkan juga yang memimpin bincang-bincang nanti di akhir daripada firman-Mu Tuhan, bahkan yang berdoa syafaat juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih daripada yang kami pikirkan, lebih daripada yang kami doakan, Engkau telah sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala gangguan apapun yang ingin mengganggu kami, baik sinyal Tuhan, baik kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Ya, di saat ibadah kami ini Tuhan, terjadi kemenangan, terjadi kelepasan Tuhan, akan terjadi Tuhan pembaruan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat sore hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan kepada hamba-hambanya, mungkin ada yang ingin bersaksi. Tadi sebagian sebelum masuk udah ada yang bersaksi minta doa yang untuk yang sakit ya, ada yang sakit tadi. Pak Alek Yunus Ong ya, Pak Alek Yunus Ong dari Surabaya minta didoakan karena pergumulan saraf kejepit dan stroke ringan dan ada kelainan darah produksinya. Produksinya banyak dan kental, supaya Tuhan menyembuhkan. Mungkin ada lagi kesaksian, silakan Bapak Ibu. Bu Hanaming dari Bali mungkin ingin bersaksi, Bu. Oh iya, iya boleh. Tapi kesaksian ini agak tegang sedikit, bukan tegang sih. Ya, jadi gini. Sebelum pandemi, kira-kira 2 tahun yang lalu. Pandemi kan 2 tahun, berarti 4 tahun yang lalu. Ya, memang sebelumnya juga saya sudah berdoa minta fasilitas rumah
ada fasilitas rumah. Artinya karena saya kan sudah tidak bisnis, tidak karir 12 tahun, dan saya memang tinggal sama anak cucu saya ya. Jadi udah gitu saya single parent ya, dari masih agama Buddha kan. Jadi saya udah dibaptis Tuhan tahun 2006 sama anak-anak 2. Itu jadi sampai sekarang jadi udah 16 tahun saya ya jadi anak Tuhan, jadi Kristen. Dan pekerjaan saya adalah pelayanan dan penjaga menara, pelayanan penginjilan dan penjaga menara. Nah, waktu saya minta rumah itu nggak terlalu lama Tuhan kasih. Ternyata Tuhan pakai Ibu Sulikah yang punya rumah, dia orang Jawa Timur dan dia sudah Kristen juga. Nah, rumah itu bekas dikontrakin orang. Saya tidak tahu situasi kondisinya bagaimana, cuma saya tahu alamatnya di Jalan Sesetan. Mantu saya sempat ngomong begini sebelum dia sakit sih, 4 tahun yang lalu kan masih sehat dia ya. Dia bilang gini, Mama sudah tahu keadaan rumahnya. Ah, biarin aja Ben. Pokoknya namanya orang dikasih pakai ya sudah, kita bersyukur saja toh. Udah, itu kejadian hari Sabtu, kemudian paginya saya ngambil kunci rumah itu, dan satu sore kira-kira jam 5, setengah 6, saya minta tolong panggilin GoBox, dan ya udah kita angkat barang. Ternyata benar kata mantu saya, dia punya feeling kuat juga ya, saya pasti Roh Kudus berbicara. Jadi kami tidak bisa masuk langsung direct dari depan jalan raya, jadi harus muter, bentuknya kira-kira seperti huruf U gitu ya. Nah, jadi masuk dari gang yang sebelahnya, muter, bawa itu. Nah, sampai di dalam situ sudah angkut-angkut barang, GoBox-nya tuh keluar, dan saya kan lupa taruh lampu. Saya pikir rumah itu ada lampu. Ternyata tidak ada lampu. Bohlam lampu tidak ada. Lampunya ada PLN. Ya udah, pas masuk, wah udah mulai malam nih, 6:30 kan ya. Gelap, semakin gelap. Saya geser-geser barang sendiri gitu kan. Ya udah mulai gelap-gelap. Waduh, udah keringetan. Saya mau mandi. Begitu saya masuk ke belakang juga gelap. Semua saya lupa taruh bohlam lampunya di mana. Ada di kardus-kardus banyak. Dan saya juga belum tahu kalau arah ke supermarket atau ke warung terdekat untuk beli lampu kan nggak ada. Harusnya supermarket atau tukang listrik. Wah, ini jauh nih. Ya sudahlah. Untung di belakang ada satu-satunya lampu di dapur. Begitu saya masuk kamar mandi, sudah banyak sarang laba-laba gitu ya. Jadi udah rumah kuno bener-bener. Ya sudahlah, tapi saya nggak terlalu mengkirik tuh. Nah, sudah akhirnya begitu, ini mulai kejadian horornya sedikit. Saya mau geser spring bed ke kamar, saya kaget di tembok kamar yang di depan itu kok tembok itu seperti ada orang bekas bakaran koran gitu, kayak bakar semut atau bakar binatang di temboknya itu, jadi ada tanda-tanda gosong-gosong hitam-hitam. Ya, jadi saya takut, saya geli juga kan, takut nantinya ada binatang. Ya saya geser, nggak jadi masuk. Spring bed saya taruh di ruang tamu kedua, ruang tamu depan kecil, ruang tamu kedua itu kira-kira ukurannya 4 meter kali 8 meter ya. Nah, ya udah gitu, saya udah saking itu capek, saya telepon anak saya. Saya rasa saya harus pulang malam ini, atau enggak kamu ke sini jemput saya. Oh nggak bisa Mama, kami lagi ke Kuta. Mama sudahlah di sana aja, nggak usah. Kami pulangnya mungkin 10:30 malam baru pulang, kan Mama nggak bawa kunci. Ya sudah. Wah, sudahlah. Saya telepon anak yang laki, satu lagi nggak diangkat karena malam minggu kan. Ya sudah, akhirnya saya tidur aja di ranjang itu, udah gelap-gelapan. Saya nggak mengkirik ya, saya cuma berdoa. Nah, sesudah merem mata, baru terasa mata ini seperti merem melek gitu ya, belum pulas. Seperti ada yang gini-gini ya di muka saya gitu kan, ada menggapai. Saya pikir saya mimpi apa, saya melek, nggak ada apa-apa. Kemudian saya duduk. Begitu saya duduk, karena saya di ruang tamu yang belakang dan ruang tamu depan kan begini arahnya ya. Saya bertatapan, saya kaget loh. Hah? Saya lihat begini, kok tinggi sekali ada di plafon itu ya. Apa seperti Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke Bali pernah lihat itu ya. Kayak barong, ada bentuknya kayak orang, ada tangan, ada kaki gede, rambutnya itu panjang putih, matanya seperti bola pingpong keluar, dan tangannya kukunya panjang gitu kan. Ya, jadi itu saya leak juga namanya. Iya, saya kan belum tahu namanya Pak. Walaupun saya tinggal di Bali, saya pikir kalau namanya leak tuh kepalanya keluar dari lehernya putus gitu. Itu leak pikir. Saya belum tahu. Udah gitu saya gini tepuk muka saya. Saya cubit-cubit. Oh, saya sadar. Nah, begitu saya gini, loh,
Jadi pandangan pertama gitu ya. Saya lihat dia lihat saya begini. Langsung saya kira-kira itu mungkin berapa detik itu ya, 20 detik kali ya. Saya ngamuk di situ. Jadi bukannya saya takut lagi, jadi saya ngamuk gitu. Marah saya. Kenapa? Saya udah kecapean, udah keringetan, udah nggak punya lampu, panggil anak nggak mau. Saya cuma bilang begini, saya marah loh. Kurang ajar. Pakai bahasa Betawi keluar ya. Lu pikir gue takut? Gue sudah kecapean nih, tahu nggak? Sini gue makan. Oh, saya kalau berdoa gila, Pak, Bu. Ini sudah begitu baru gemeter saya. Loh, dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus saya ikat, patahkan, hancurkan. Baru saya merinding dari sini ke sini ya. Waduh, barusan saya ngomong begitu, baru sadar. Ternyata saya kok spontanitasnya. Ya saya tahu itu Roh Kudus. Ya sudah saya duduk. Nah, sudah mau tiduran lagi, sudah tenang kan? Masih agak inget-inget tadi, agak ser-ser gitu. Dalam nama Yesus aku tidak takut. Hati saya gini ya, memang saya dari muda juga saya yang menjadi seperti kepala keluarga, jadi kayak multifungsi seperti papa, seperti mama dari muda, jadi kita harus lindungi anak-anak kita. Ya sudah saya tidur, udah gitu besok pagi barulah dari samping itu kan ada kaca nako ya, ada sinar terang lah. Saya setiap puluhan tahun, udah dari puluhan tahun saya pasti kayak ada alarm, paling terlambat jam 5, setengah 5, jam 5, jam 4, setengah 5, jam 5. Itu pasti bangun. Nah itu karena udah kecapean, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya masih ngantuk loh. Nanti worshipnya jam 6 aja ya Tuhan. Jadi nggak tidur jam 5 apa jam 6 tuh melek. Nah udah terang, ada lampu, puji Tuhan. Saya bangun, saya keluar ruang depan yang semalam ada perjumpaan tuh sama si jelek gitu. Saya kaget Pak Bu, ternyata di tembok depan itu ruang tamu ada gambar dia tuh yang rambutnya panjang, matanya kayak bola pingpong, kukunya panjang gitu kan. Oh ini ternyata disembah, ada bekas dupa-dupa di tembok. Waduh, rupanya itu yang disembah itu sama orang yang kontrak dulu. Baru kelihatan kan ada lampu. Jadi tembok itu sudah coklat karena bekas dupa, dan di atas plafon itu dia tutup pakai kain supaya nggak hitam mungkin ya. Jadi kain itu sudah jadi coklat kena asap-asap dupa mungkin ya. Ya saya cabut, saya sobek, saya bakar depan. Ini kurang ajar semalam nih ya rupanya. Wah, nah ya itulah. Jadi artinya kita ini kalau berdoa syafaat dalam nama Yesus, ikat, patahkan, hancurkan. Itu kan cuma di mulut. Nah mungkin ya kalau Tuhan ngomong, Tuhan sih nggak ngomong ya. Cuma bilang mungkin bahasa manusia gini. Kamu kan cuma berdoa gitu, banting apa. Nah sekarang kan kamu harus praktek dong. Kan sudah lama nggak praktek perjumpaan yang keren gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian yang paling lucu adalah 1 minggu kemudian saya di WhatsApp oleh Menara Bali, karena saya Menara Doa Bali gitu. Memang saya salah satu penjaganya, tapi saya bukan full time. Dia bilang gini, Bu Hana, kita ini siap puasa ya 3 hari karena nanti di Jalan Sesetan Tengah akan ada upacara besar leak di sana. Itu spesial orang yang bikin ogoh-ogoh. Memang ada Pak, di Jalan Sesetan itu spesial orang bikin ogoh-ogoh. Bapak tahu ya ogoh-ogoh? Yang patung-patung dibikin dari kertas, tinggi besar, nanti kalau 1 hari sebelum Nyepi untuk dibakar. Terus saya jawab gini sama Elizabeth ya, namanya dia kan full time di Menara Doa Bali. Ya, terlambat Elis. Saya sudah berjumpa 1 minggu yang lalu. Saya itu nggak tahu namanya lek. Maksudnya Bu Hana apa? Loh, saya kan baru dapat rumah, fasilitas suruh nempatin tuh rumah kosong. Ternyata saya mau tidur, dia menggapai-gapai saya begini. Saya nggak tahu kalau itu leak gitu loh. Saya kan kaget, matanya gede begitu. Kurang ajar. Saya bilang, saya sudah kecapean jadi saya marah. Oh bagus Bu Hana. Kalau begitu kita tinggal lanjutin. Ya terlambat deh lo. Dan begitu saya keluar hari itu benar Pak Bu. Jadi jalanan dari, kalau yang pernah ke Bali itu ya, jadi Pasar Sangla ke arah selatan sedikit tuh jarak kira-kira 200 meter sudah diblokir. Mereka kalau bikin upacara strict sekali ya, peraturannya ditutup, tidak boleh lewat mobil semua. Jadi mereka bikin upacara, bikin kayak meja dari bambu-bambu tinggi untuk meninggikan dia punya dewa-dewi. Dan si ogo-ogo itu ternyata ogo-ogo salah, leak yang tadi Bapak bilang, ternyata saya juga baru tahu leak dari mana Pak. Saya ketik loh di Google leak apa, keluar loh
itu gambar kayak barong satu sama yang tadi yang kayak orang tangannya kukunya panjang, matanya gede, kayak bola pingpong keluar gitu ya, lidahnya itu panjang terus kukunya panjang. Oh ini namanya leak. Waduh, saya tinggal di Bali, saya berpikir kalau leak karena saya waktu di Jakarta waktu SMA pernah nonton film leak itu kepalanya orang bule itu kan belajar ilmu ceritanya di Bali dalam film itu kepalanya tuh copot gitu loh sama usus-usus dalam. Jadi dia gentayangan untuk makan bayi, makanannya bayi gitu ya ilmu. Saya pikir itu ternyata bukan loh. Leak itu yang kayak tadi bentuknya serem gitu ya. Kan ada patungnya tuh dia jual juga tuh di tempat-tempat kesenian gitu ya. Cuma nggak ada badannya kalau yang di toko-toko. Cuma ada kepalanya aja yang rambutnya putih panjang gitu. Itu aja kesaksian saya. Jadi setiap kita ini apalagi yang udah pelayanan gitu ya. Saya bicara pedang bermata dua ini kan saya dulu. Jadi kita ini bukan jago-jagoan kalau diberikan kasih karunia roh yang di 1 Korintus 12, 13, 14 lebih jelas lagi berbagai karunia roh itu kita juga satu tubuh Kristus, tapi gunanya untuk apa sih? Ya untuk bersyafaat ya perang gitu kan. Untuk melepaskan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang bilang, wah enak bener orangnya bisa dapat penglihatan, pendengaran, nubuatan apa lu buat apa gua buat-buat gitu kan ngomong kasarin atau pewahyuan. Nggak begitu gampang Pak Bu, prosesnya itu adalah saya dulu pernah bersaksi mungkin di peduli misi desa atau di Menara Banten yang saya pernah bersaksi bahwa saya pernah diracun orang 2 kali dan tidak mati. Saya pun tidak tahu kalau itu racun ya, dalamnya kaktus, biji kaktus. Saya pikir lidah saya berdarah gitu, ada di dalam lodeh. 2 kali saya kunyah-kunyah, 2 kali keluar, tapi saya makan terus tuh lodeh itu nggak masalah karena pagi itu saya lapar. Ya, jadi kesaksian itu. 1 kali lagi ya teh itu di Ubud. Saya diracun, saya nggak tahu kalau teh itu atasnya kok ada lapisannya gitu ya. Dan bapak yang memberikan saya itu teh, dia tanya begini, ibu nggak apa-apa ya, sehat ya, baik ya. Rasanya gimana tehnya? Ya saya rasa kurang agak aneh ya. Teh kan panas, tetapi kenapa perut saya dingin? Jadi ini suaranya berisik sekali ya. Berkati bagi setiap kita dan menjadi semangat. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Anaming. Gimana kabar mantu kita? Perkembangan struknya udah bisa pulih? Belum, tapi udah ada kemajuan Pak. Tapi saya imani, ya kita tahu ya kalau biasa kita, ya pokoknya kita udah berserah sama Tuhan. Karena kan dokter juga udah bilang, karena dia punya di ronsen otaknya itu agak hitam, jadi dokter bilang tunggu mujizat aja. Jadi ya kita udah berserah sih sama Tuhan gitu. Jadilah sesuai kehendak Tuhan yang terbaik gitu. Tapi nggak kurang harap juga Pak. Kalau memang Tuhan ingin sembuhkan, karena waktu tahun 2020 dan 2019 dia sudah opname 3 kali tuh Tuhan bikin mujizat. Waktu juga 1 hari aja dia jalan. Waktu itu juga udah pakai selang semua Pak. Tetapi 1 hari aja dia bisa jalan tuh ke rumah sakit, ke kamar mandi gitu kan. Udah makan sendiri, semua sendiri. Ya kita tunggu aja. Saya percaya kita minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Saya kalau bicara dia, kalau teman-teman tanya saya pengen nangis loh. Karena apa? Saya sebenarnya cuma bedanya saya tidak melahirkan dia. Dia kan mantu laki. Kami itu kalau berpiknik bersama keluarga, anak cucu mantu, maupun naik mobil kan ke desa, ke kampung, atau ke luar negeri, kami boyongan rame-rame. Jadi saya sedih ya gitu. Ya sama saya tuh, sama anak saya tuh saya sama ratakan gitu kan. Jadi ya itu aja, saya minta dukung doa dan supaya saya tetap tidak akan pernah mundur, saya tetap pelayanan, saya penginjilan. Kemarin pun, hari ini pun saya keluar, saya izin ngomong sama orang. Ya puji Tuhan, semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kiranya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, mengenai apa tadi, leak tadi, memang masing-masing daerah ada ciri khasnya, roh jahatnya. Kalau Bali leak, kalau Jawa genderuwo, kalau di Batak begu ganjang namanya. Orang Batak begu ganjang namanya. Jadi masing-masing kita punya pergumulan tuh roh jahat ini, tapi roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Amin. Ada lagi yang ingin bersaksi? Kita
kita doakan menantu Bu Anaming juga yang didoakan di PMD tiap pagi. Makasih, Pak. Yang dalam keadaan stroke. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Kalau nggak ada, kita sambut firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, Pak Kimli. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi sebelum kita sambut firman Tuhan. Mungkin Pak Yunus itu, Pak Derikson. Pak Yunus. Dua kata-kata. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Tapi tadi sebelum tadi udah minta doa. Ya, cuman memang kurang jelas penyakitnya dan sebagainya. Silakan Pak Yunus ya. Silakan Pak Yunus dari Surabaya. Ini kurang kesehatan. Sebabnya apa itu, Pak Yunus? Penyebabnya? Cara penjepit sama stroke ini. Oh, jadi stroke itu nggak bisa bergerak badan Mbak ya? Bisa, tapi nggak iso. Ini luasa nggak iso. Oke. Ya, saya rasa cukup Pak Derikson. Kita tinggal mendoakan Pak Alex Yunus sehingga mujizat terjadi di dalam nama Yesus ya. Oke. Baik. Silakan Pak Kimli, kita sambut firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dodi Menat dengan tema Who Am I? Oke. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar si hati Tuhan dari Tuhan hamba-Nya. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyata lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih buat kasih setia, rahmat-Mu, berkat-Mu, membuat kami sempat terpesona ya Tuhan. Namun pujian ini mengingatkan kami bahwa semua hal yang datangnya dari duniawi hanya memberi kami kesempatan sebentar untuk mengaguminya ya Bapa. Tapi itu bukan sumber segala berkat, bukan sumber yang kami cari. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan. Sehingga kami terus
ada di dalam rancangan-Mu, dan setiap waktu, detik, menit, dan jam hari kehidupan kami senantiasa sadar bahwa siapakah Engkau di dalam kami dan siapakah kami di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk kesempatan bersama-sama malam hari ini, sore hari ini, dan hamba percaya tidak ada seorang pun secara kebetulan ada di tengah-tengah dalam Zoom meeting malam ini, sore ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami diberkati. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan ya sebuah renungan ya kebenaran firman Tuhan, saya ingin sambut teman-teman yang saya undang khusus, dan malam ini ada Dr. Denny. Dari dulu kami berkenalan di Padang, kami bertumbuh sama. Ada Dr. Denny ya. Apakah masih di, ya itu dia beliau. Apakah masih di Pekanbaru atau di Jakarta? Dokter bisa, Pak Denny bisa komen. Sekarang di Jakarta atau? Sejak 11 bulan terakhir saya sudah pindah ke Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Wis, Kabupaten Bogor ya, dekat-dekat. Lama awak indah masuk. Rumah sih dan tempat tinggal sih masih di Pekanbaru, jadi di sini masih ngontrak. Oke. Keluarga masih di Pekanbaru, apa sudah bersama? Gimana, Pak? Keluarga sudah bersama-sama? Sudah kan, Mama memang sudah 7 tahun terakhir hanya di tempat tidur dan di kursi roda karena Parkinson and staging-nya, jadi memang fungsi kemandiriannya harus dibantu mulai dari mandi, buang air besar segala macam. Wow. 8 tahun terakhir. Ya, terima kasih buat kehadirannya teman-teman semua. Dr. Denny, juga ada Ibu Amelia dari Semarang, Ibu Nunuk juga dari Semarang, Ibu Helen dari Malaysia. Ya, terima kasih buat ini room yang baik sekali ya. Saya melihat konsistensi dan melihat bagaimana hambanya Pak Pendeta Komingguan bersama Pak Pendeta Hendra dengan setia setiap hari non-stop ya. Setiap hari non-stop. Jam 4:30, jam 4 sudah buka Zoom-nya. Saya tidak selalu bisa ikut. Namun saya sangat senang sekali, dan kalau hari ini kita dapat sama-sama bersama, saya mendapatkan satu perenungan hari-hari ini. Mengingat bahwa semakin hari bukan kondisi kita bukan semakin baik, Bapak Ibu ya. Artinya secara duniawi materi, semua unsur-unsur potensi alam itu bukan semakin baik, tapi akan semakin menuju kehancurannya ya. Namun satu sisi kita terus berkata bahwa kita akan naik, tidak turun, dan kita bukan ekor tapi kita kepala. Satu sisi kita akan melihat terus dan berjuang dengan iman pikiran kita bahwa kita seperti janjinya Tuhan, sekalipun semua tergoncangkan, kita tidak tergoncangkan. Ya, namun saya ingin bersama-sama malam hari ini merenungkan bagian ini yang saya ambil dari doa Rasul Petrus juga, yang dimana kita tahu Rasul Petrus juga seorang murid Kristus yang sadar penuh bahwa sejak dia putuskan, sejak dia menerima Yesus, artinya sejak dia alami jamahan Roh Kudus, ya, dia yang diubahkan dari seorang yang benar-benar munafik, penakut, ya, menjadi seorang yang begitu berani, luar biasa. Dan sejak saat itu saya percaya Roh Kudus memimpin dia dalam sebuah pengertian bahwa jalan-jalan pelayanannya, jalan-jalan seluruh jalan-jalan pelayanannya atau pengikut sertaan kepada Yesus sebagai murid Kristus bukan semakin mudah, tapi semakin akan mengalami hal-hal yang dipersiapkan Tuhan khusus buat dia, saudara. Sampai pada akhirnya hampir semua murid-murid Yesus alami penderitaan demi penderitaan. Rasul Petrus pun ketika harus menerima eksekusi, hukuman mati buat dia, dia tidak mau disalibkan biasa, dia tidak mau seperti Yesus, dia tidak mau menyamai gurunya, maksudnya. Dia ingin merendahkan dirinya, aku nggak layak seperti guruku, aku ingin dibalik saja. Bayangkan, disalibkan dengan dibalik, saudara, penderitaan yang mungkin lebih besar lagi karena seluruh aliran darah turun ke kepalanya dan bagaimana rasa sakitnya. Saraf-saraf yang dia dapat rasakan. Rasul Petrus menuliskan doa ini di dalam 2 Petrus 3 sebagai ayat kita hari ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan terseret, drive away. Ya, dalam Ibrani dijelaskan lagi, Ibrani pasal 1 dan 2, ada kata-kata jangan sampai terseret dengan arus dunia. Supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow, kalau dengar kesaksian yang kita baru saja dengar hari ini, ya, bagaimana Bu? Masih bersama kita Ibu Hanaming ya? Ya, masih. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana melalui kesaksian ini saya dapat menangkap bahwa Ibu Hana tahu dirinya siapa di dalam Tuhan. Dan dia siap menghadapi siapapun yang di luar Tuhan. Bahkan yang disebutkan dengan leak atau apapun, tak gentar karena dia tahu siapa dia. Siapa yang ada di dalamnya. Ya. Dan tidak hanya terseret dengan berbagai macam intimidasi tentang. Ya saudara, saya nggak tahu dampaknya. Tapi bagaimana pandangan saudara ketika melihat kemarin MotoGP, ya, kemudian hujan deras, tiba-tiba ada satu pawang hujan turun ke jalan, dan dia mulai demonstrasi, saudara, dan ternyata hujan berhenti. Wow. Lalu yang ada di Bali bersaksi juga, wah, hujan deras di Bali ini kiriman dari Mandalika, kiriman dari Mandalika, dan tersebarlah hal seperti ini, saudara. Bukankah ini akan tetap ada dan akan semakin kuat? Dan bagi orang-orang yang tidak teguh pendiriannya, tidak teguh pada imannya, akan terseret, saudara. Tidak bisa tidak. Ya, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu. Ada satu pernyataan dari seorang Dr. Walter Douglas Staples. Walter Douglas Staples, dia berkata begini, saudara. Penyakit yang paling melumpuhkan atau kekuatan yang paling melumpuhkan, penyakit yang paling melumpuhkan, yang paling mudah menular, yang paling mudah menyebar luas di dunia sekarang ini bukanlah virus COVID-19, Omikron, Tante Mikron, Oma Mikron atau Pak D Mikron. Bukan, saudara, bukan virus atau AIDS juga, atau segala penyakit yang mematikan. Tetapi sebenarnya sesungguhnya yang paling melumpuhkan seseorang hari-hari ini adalah gambar diri, kepercayaan diri, keyakinan diri, harga diri seseorang, yang kemudian ternyata terseret dengan apa yang dirancang oleh iblis, sehingga timbul apa, saudara? Salah menghargai dirinya. Saudara, tidak punya keyakinan lagi. Ya, terhanyut, terseret dengan arus dunia ini. Ini jelas dibuat oleh iblis, saudara ya. Saya juga ingin menyampaikan sebentar nanti kalau ketika kita mendoakan ada Pak Yunus dari Masihkah bersama, saya berharap Pak Yunus dapat tetap bersama ya. Apakah masih Pak Yunus? Masih ada. Nah, satu hal-hal yang lain tentang segala sakit penyakit, ya. Segala sakit penyakit pun bisa datang ke dalam tubuh jasmani kita. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, saya alami hal itu. Yang lama sudah berlalu, ya. Yang baru Tuhan berikan, bahkan saya sangat percaya Tuhan juga sanggup sampai detik hari ini membuat yang rusak menjadi pulih kembali. Di sini ada Pak Dokter juga, saudara. Amin. Dengan segala hukum manusia, hukum normalnya, saudara ya, hukum alamnya atau secara medis, pengetahuan dan semua hal yang dibangun, saudara, kita bisa saja punya ginjal baru dan mencangkokkan ginjal, kita bisa saja mencangkokkan yang lain, lever dan lain-lain, saudara. Kita bisa saja kemudian mempersiapkan jantung kita diganti juga, atau juga dengan operasi yang begitu luar biasa, yang mahal pastinya, saudara ya.
Bisa saja dilakukan. Tetapi pertanyaan besar buat kita bersama-sama detik hari ini sebagai orang percaya, percayakah Bapak Ibu Saudaraku bahwa Allah jauh lebih sanggup membuat ginjal baru bagi kita? Allah jauh lebih sanggup membuat lever baru buat kita. Bahwa tangan kuasa Allah itu melebihi segala kemampuan manusia. Masih percayakah kita? Masih percayakah kita? Amin. Bahwa virus pun, itu virus tidak pernah mematikan segala sakit penyakit. Kebenarannya adalah tidak pernah bisa membunuh nyawa kita, saudara. Nyawa kita berhenti. Itu hanya karena waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Karena segala virus apapun dapat disembuhkan. Segala penderitaan sakit penyakit, firman Tuhan katakan sudah dilekatkan, sudah ditimpakan di kayu salib. Dan itu artinya buat orang percaya, tubuh saya ini sepenuhnya berisikan sel-sel darah Kristus. Bagi orang percaya bahwa kita terus percaya bahwa tubuh kita ini ketika kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati, memelihara tubuh kita. Ya, selain kita kemudian mengisi kembali dengan hal-hal yang merusakkan tubuh kita, saudara. Tapi setelah kita menerima kebenaran, Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya, aku menasihatkan kamu, Rasul Paulus berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuh ini. Tubuh yang kita persembahkan, saudara, bukan akal, bukan pengetahuan sehebat apapun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan harta kekayaan yang kita juga dapatkan lewat tubuh kita, kerja keras kita. Itu juga bukan hal yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan sesuai dari Roma 12 ayat pertama tadi dikatakan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Saudara, ketika kita berpikir, aku kurang apa lagi dalam pelayanan? Aku kurang apa lagi, kenapa penyakit menyerang aku? Kenapa hal yang salah, yang jahat menyerang aku dan mengganggu setiap stabilitas kehidupanku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala keadaan itu, Tuhan mau tetap kita mengingat bahwa kita masih tetap dapat persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup selama kita masih hidup. Itu artinya juga, Pak Yunus yang hari ini sarafnya terjepit, yang hari ini mungkin susah berjalan, tapi sesungguhnya segala sakit penyakit itu bukan menjadi suatu halangan untuk Tuhan mengerjakan atau Tuhan menjalankan kehendak rancangannya kepada Pak Alex Yunus Ong. Bahwa dia di dalam penderitaannya ini, dia bisa tetap akan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang sebabnya dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala perkara. Segala perkara dapat terjadi, saudara. Bahkan saya dan teman-teman kita semua pernah kena virus juga. Tapi kalau kita masih hidup hari ini, itu bukan karena vitamin yang kita konsumsi. Bukan karena semua antivirus yang dapat kita gunakan. Memang itu dapat membantu tubuh kita, tapi itu terbatas, saudara. Terbatas. Tuhan artinya ketika kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat 11. Time and chance. Waktu dan kesempatan. Pengkhotbah 9 ayat 11. Waktu dan kesempatan yang cuma itu kita miliki. Untuk apa? Kita masih diberi kesehatan. Kita lolos dari COVID-19. Kita lolos dari Omikron. Kita lolos juga dari kecelakaan yang tiba-tiba bisa datang dalam hidup kita. Kita lolos dari semua rancangan-rancangan iblis juga ingin mencelakai hidup kita. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita juga ketika minum racun, kita diluputkan Tuhan. Semua itu dalam rancangan Tuhan untuk menggunakan tubuh kita ini. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Sehingga kalau di dalam Roma 12 ayat pertama, dikatakan ibadahmu yang sejati, dalam terjemahan King James-nya lebih jelas, saudara. Your reasonable service. Your
reasonable, saudara bisa lihat di King James, your reasonable service. Memberikan tubuh ini, saudara, memberikan tubuh ini adalah alasan, suatu ibadah, suatu persembahan, suatu pengabdian yang beralasan, artinya dapat masuk dalam alasan logika kita. Iya, jelas. Kita mau beri apa kepada Tuhan selain memberikan tubuh kita ini, saudara? Memberikan tubuh yang hidup. Kalaupun harus ada di pembaringan. Saya begitu banyak melihat orang-orang yang saya kunjungi di rumah sakit atau jemaat, sekalipun dia dalam pembaringan, saudara, ada hal yang berbeda. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Di pembaringannya pun dia dapat bahasa iman, sehingga orang yang datang justru diberkati melalui orang yang sedang sakit. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal ini? Pernahkah Bapak Ibu melihat hal ini? Pasti pernah. Bahwa seseorang tetap dapat memberikan tubuhnya, kehidupannya untuk tetap melayani Tuhan sekalipun apa saja kondisi dapat terjadi dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prolog saya agak kepanjangan. Saya sebenarnya mengingat tentang who am I, ya. Who am I? Saya ingin sekali sore hari ini kita semua dapat memahami betapa Allah kita yang luar biasa itu, saudara, ya. Dia telah menuliskan kepada kita, ya, menuliskan satu jalan kehidupan, ya, yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Saya mengajak kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 16, ayat yang terkenal. Tapi malam ini berkaitan dengan berbicara tentang who am I, ya. Perkataan dari Yohanes atau firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 dengan jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku. Jadi hari ini ketika kita menjadi orang percaya, entah latar belakang Anda Buddha, Islam, atau apapun, bukan kita yang memilih dia. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan dia sudah memilih kita kapan, saudara? Sebelum dunia dijadikan, ya, sebelum dunia dibentuk. Ketika saudara menyanyikan lagu ini, apakah kita mengingat hal itu? Ketika kita menyatakan dalam syair lagu ini, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Lalu kita katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa. Ya, kata-kata itu saya selalu harus ganti, saudara. Saya harus ganti karena Tuhan sudah menebus kita. Dan hari ini kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait rohnya, dan kita adalah bait kemah doanya, saudara. Saya gantikan kata-katanya demikian. Inilah aku, bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Inilah aku, mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ya, saudara, jelas bahwa kita sudah dipilih, ditetapkan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan selanjutnya dituliskan, dan aku telah menetapkan kamu. Wow, saudara, ini legalitas. Ini legalitas, ini bukan sekedar formalitas. Oh, kita sudah jadi orang percaya, lalu kita pasti bisa lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena seseorang yang percayalah, seseorang yang tahu siapa dirinya di dalam Tuhanlah yang dapatkan legalitas ini. Bahwa aku telah menetapkan kamu, dikatakan, supaya kamu pergi
Kemana saja kita pergi, menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, aku memberikannya kepadamu. Aku memberikannya kepadamu. Saudara, ketika kita menjalankan setiap rancangan Tuhan dengan menyadari dan sepenuhnya mengerti siapa kita di dalam Dia, maka Tuhan katakan kita akan pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya adalah buah-buah kekekalan. Artinya adalah perubahan hidup kita yang semakin seperti karakter Yesus. Like Jesus, likeness, Jesus likeness. Kita menjadi seperti Kristus, tapi tidak cukup begitu, saudara. Kita menghasilkan buah-buah pertobatan, bukan diri kita lagi, tapi banyak jiwa-jiwa yang bertemu dengan kita mengalami pertobatan dan mulai menyadari siapa dirinya di dalam Tuhan. Filmnya Jackie Chan, saudara ya. Who am I? Jackie Chan itu dia dalam film itu mengikuti satu misi sebagai salah satu agen dari Hong Kong, saudara, mengikuti misi dan terjadi kecelakaan di rimba Afrika dan membuat Jackie Chan itu lupa dirinya. Lupa dirinya, ketemu dengan orang-orang asli Afrika. Dia ditanya siapa dia. Dia mikir terus, who am I? Who am I? Who am I? Dia bilang. Sehingga dia dikenal sebagai namanya who am I, saudara ya. Oleh orang-orang Afrika dia disebut atau dipanggil dengan who am I? Oh, itu Pak, who am I? Iya, saudara. Karena dia tidak lagi sadar dan kemudian dalam cerita itu memang pada akhirnya mereka mengerti, ya, Jackie Chan akhirnya menyadari siapa dirinya, saudara. Tapi yang saya maksudkan tadi di awal bahwa begitu banyak kita akan terseret, ya, bahkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akan banyak menggoyahkan. Kalau firman Tuhan semua akan digoncangkan, maka akan banyak juga orang-orang yang mulai digoncangkan, saudara, sehingga hanyut di dalam segala keadaan dunia ini, saudara. Dalam pengertian inilah saya ingin sekali mengajak kita semua menyadari, mengerti bahwa hal yang membuat kita selalu menyadari siapakah kita di dalam Tuhan. Saya tertarik, ya, beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya Family Ministry juga menampilkan sebuah judul, ya. Siapa yang khotbah saya tidak mengikuti, tapi ada satu judul menarik yang saya lihat. Dalam judulnya dikatakan NATO, ya, judulnya NATO. Yang artinya adalah no action, talk only. No action, siapa yang sampaikan topik ini, ya? Saya senang. Siapa, Pak? Gembala Pak Komingguan. Pak Komingguan, ya, menyampaikan itu. No action, talk only. Saudara, pastilah, ya, orang yang akan hanyut di dalam segala goncangan ini adalah orang-orang yang ada dalam kelompok NATO nih, bloknya NATO, saudara ya. No action, talk only. Pasti hanyut, saudara. Kenapa? Karena dia tidak ada pegangan dan dia tidak ada pijakan, dia tidak ada fondasi yang kuat untuk dia dapat berdiri. No action, talk only. Saya membacanya di dalam Yakobus, saudara. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 sampai 26. Saya bacakan ayat-ayat ini, saudara. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 26. Dikatakan demikian, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seperti orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu, berapa banyak kita bercermin setiap hari, ya? Pasti ibu-ibu yang paling banyak, ya. Ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Tapi sekarang karena mudahnya, ya, kita bisa tahu bagaimana kondisi kita. Kita gunakan HP kita selfie sebentar, oh lihat wajah saya penuh minyak atau enggak, atau ada masalah enggak, saudara. Tapi kemudian setelah kita mengamati, kita berlalu. Saya kembali bertanya, siapa di antara kita yang setelah bercermin, benar-benar melihat atau memahami atau kemudian mengenali seluk-beluk wajah kita atau keadaan kita, saudara?
pasti akan segera lupa. Lalu ketika ketemu seseorang yang penting atau seseorang yang kita kagumi, kita harus percaya diri, kita buka lagi cermin. Kita pakai HP lagi, kita mulai bersolek lagi, aku pantas, apakah aku masih baik? Kita lupa. Kita selalu lupa ketika kita sudah bercermin, saudara. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa, ayat 25, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukumnya apa, saudara? Adalah kasih. Penjabarannya seperti apa? Dia kasih, didasari segala hal yang Taurat telah tuliskan, tapi semua didasari dengan kasih. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow. Ketika kita, Pak Dr. Denny juga merawat pasien, bayangkan saudara, ketika hati Pak Denny juga benar-benar dipenuhi dengan kasih anugerah Allah, Roh Allah sendiri memimpin dan melakukannya dengan begitu teliti, begitu baik, sehingga orang tersebut tidak mengalami kekurangan dalam pelayanan. Wow. Ketika kita juga menjalankan bisnis kita, ketika kita juga menjalankan segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita berkomunikasi dengan menantu kita, ketika kita juga berkomunikasi dengan mertua kita, ketika kita berkomunikasi juga dengan orang tua dan melayani orang tua, melayani keluarga kita, seandainya kita menyadari bahwa kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti sesuatu yang sangat-sangat terbaik. Tidak mungkin kita lakukan dengan sembarangan. Saudara, ketika itu kita lakukan, saudara, itu pasti akan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, lidah kita menjadi bagian kecil, tetapi sungguh-sungguh berbahaya. Di Yakobus juga dikatakan bagian yang lain seperti api dari neraka. Itu sebabnya kita menjaga lidah. Jagalah lidahmu, ya, supaya karena barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Barang siapa menggemakan, dia akan makan buahnya. Nah, saudara yang terkasih, dalam menyadari siapakah kita ini, saudara. Siapakah kita ini? Dan ada banyak hal yang dapat saya bagikan, tapi saya ingin menunjukkan secara cepat, saudara, ya, dalam dua titik saja di dalam kebenaran firman yang membantu dan menolong kita menyadari siapakah kita di dalam Dia, saudara. Ya, siapakah kita ini yang saat ini masih bernapas, kita berhadapan sekalipun secara online, tapi siapakah kita di dalam Dia? Yohanes pasal 4 ayat 4. Yang pertama ini ada satu kata-kata yang menurut saya ini titik awal dari setiap kita. Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus harus melintasi Samaria. Ya, saudara pasti tahu cerita ini. Ya, Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam progres atau juga dalam pelayanan, dan seharusnya dia tidak melewati Samaria. Karena Samaria bukanlah tempat yang cocok buat orang Yahudi dan selalu dihindari oleh orang Yahudi. Karena penduduk atau orang-orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi dan tidak dipandang, hanya dipandang mungkin seperempat mata, tidak cukup sebelah mata. Tapi orang-orang Samaria ini adalah yang dihindari, daerah ini adalah daerah yang dihindari. Saya percaya Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Tapi dikatakan di sini yang saya garis bawahi di Yohanes 4 ayat yang keempat bahwa ia harus melintasi. Ini saya tangkap sebagai satu titik balik, encounter, pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat sebentar bagaimana kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan.
Bagaimana kita lahir baru di dalam Tuhan. Apa yang telah mengubah kehidupan kita. Siapa kita di masa lalu kita. Kita cuma mengingat sebentar, saudara. Siapa kita di masa lalu kita. Dan kapan atau bagaimana caranya waktu Tuhan menjamah kita. Saya dijamah Tuhan ketika saya hampir mati karena TBC. Saya sudah muntah darah. Saya tinggal tunggu waktu 1 tahun dengan obat bed rest. Tapi ada teman-teman saya berdoa buat saya. Saya tidak tahu persis bagaimana saya sudah tidak punya harapan. Bahkan saya sudah dikucilkan oleh keluarga juga. Dalam kondisi saya masih muda pada saat itu, umur 30 saya baru bertobat, saudara. Tapi teman-teman saya mendoakan saya, mereka tidak cukup beberapa kali mendoakan saya, dan suatu hari mereka datang dan menumpangkan tangan atas saya. Dan saya merasakan, ini kejadian di Semarang tahun 91, saudara. Saya merasakan dari ujung kepala saya sampai mengalir sesuatu yang hangat, yang menyegarkan, sehingga saya merasa badan saya hangat, dan saya merasa keringat saya mulai keluar, tapi kehangatan itu turun dan menguatkan sendi-sendi tubuh saya. Saya tinggal kulit saja. Tapi saya bisa bangun, duduk di pembaringan saya minta minum teh setelah didoakan. Dan setelah itu saya melewati satu progres dari Tuhan, kesembuhan total yang Tuhan lakukan atas khususnya paru-paru saya. Sejak saat itu sampai hari ini, saudara, saya tidak pernah mengalami sesak napas atau paru-paru saya bermasalah, atau saya tidak pernah mengalami kesakitan sebagaimana sebelumnya waktu saya alami TBC itu, saudara. Saya sampai tidak berani keluar. Saudara yang terkasih, dan saya alami total. Itu sebabnya di awal tadi saya berkata, kalau kita bisa transplantasi jantung, atau kita juga bisa menggunakan satu ginjal, atau kita punya ginjal baru, saudara. Pertanyaan besarnya, apakah kita masih percaya hari ini bahwa Tuhan bisa membuat yang rusak menjadi baru kembali? Bahkan memberikan organ tubuh yang baru, bahkan memperbarui sel-sel tubuh kita. Apakah kita masih percaya, saudara? Saya alami hal itu, saudara. Jadi ketika saya mengalami ini, saya mengingat Allah harus melintasi hidup saya. Saya dibiarkan, bukan dibiarkan, saudara. Saya yang memilih hidup yang salah, komunitas yang salah, dan cara hidup yang salah. Saya tidak hormati orang tua. Saya berlaku munafik di rumah, dan di mana saja saya melakukan kejahatan. Tapi kemudian Allah harus melintasi kehidupan saya, sehingga saya harus ada di dalam rancangannya kembali. Itu sebabnya saya percaya Dia yang memilih saya, bukan saya yang memilih Dia. Nah, saya percaya sekali bahwa inilah yang Tuhan nyatakan lewat pertemuan pribadi saya, dan kemudian pertemuan berikut yang kita dapat lihat bagaimana Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria, wanita yang dihindari, kaum marginal. Mengapa dia dihindari? Karena dia memilih cara hidup yang salah. Karena dia melawan budaya-budaya yang salah. Karena dia juga terhanyut dengan segala nafsu kedagingannya. Dia bukan pelacur, saudara. Saya mau sampaikan, dia bukan pelacur. Tapi dia seorang yang hidup poligami, poliandri, saudara. Punya suami dan berganti-gantian tanpa ada rasa bersalah. Tapi di mata orang lain yang masih normal-normal, dia bersalah. Dan dia dihindari. Tapi Yesus mencari. Kata kuncinya atau yang perlu kita baris bawah, bahwa Yesus mencari orang yang berdosa. Yesus membenci dosanya. Dia tidak membenci orang yang berdosa. Bahkan dia harus melintasi kehidupan orang-orang berdosa seperti saya dahulu. Dan saya mengalaminya, saudara. Dan dari sanalah saya alami. Sehingga lewat dari sana juga, sebagaimana perempuan Samaria ini, Yesus membongkar semuanya. Bukan saja hidup pribadinya yang penuh kemunafikan, bukan saja hidup pribadinya yang penuh dengan dosa, tapi Yesus membongkar hidup yang paling utama adalah agamawinya. Bahwa dia katakan, aku menyembah Allahku di sini, kamu di sana, di gunung sana, kamu di sini. Yesus langsung membongkar itu semua, bahwa kamu tidak akan menyembah Allah di gunung sana atau di gunung sini, tapi kamu akan menyembah Allah
di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Ya, artinya pada saat itu dia menunjukkan bahwa dialah sumber kehidupan. Aku minta minum dengan kamu akan haus lagi minum ini. Tapi ketika kamu minta air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Dialah sumber kehidupan itu. Dan dia menyatakan, dia membongkar balikan tentang hidup agamawi. Bahwa agama tidak menyelamatkan. Bahwa gedung sinagog, tempat penyembahan, tidak mendatangkan keselamatan bagi siapapun. Tapi yang mendatangkan keselamatan, dia tulis di dalam Yohanes pasal 4 ini, kejadian ini, bahwa setiap orang akan disebut atau akan dibawa dalam posisi status sebagai anak. Sehingga ketika datang menyembah Allah yang disembah yang maha besar, yang namanya saja orang Yahudi tidak berani sebutkan. Allah itulah yang disebut dan dipanggil sebagai Bapa. Karena Bapa itu, Allah Bapa itu adalah roh. Maka kalau kamu menyembah Allahmu, kamu harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapamu, Allahmu itu yang kamu tidak bisa sebut, yang kamu takuti. Dia adalah Bapamu, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya saudara, penyembahan atau status kita sebagai penyembah di dalam Tuhan itu adalah panggilan utama kita. Panggilan khusus kita. Kita punya peran berbeda-beda. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pendeta, itu peran, saudara. Sebagai gembala adalah peran. Tapi itu bukan panggilan utama kita. Sebagai aparat pemerintah, Pak Dr. Denny juga sebagai seorang yang melayani di bidang medis, itu peran yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Tetapi panggilan utama kita adalah menjadi penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak peduli kalau itu pun Pak Jokowi setelah percaya kepada Tuhan, dia adalah penyembah. Dia dipanggil sebagai seorang penyembah. Dan ini yang pertama, bahwa Yesus meruntuhkan semua itu, agamawi dan setiap hal-hal. Dan Dia kemudian membuat dari satu orang yang bertemu dengan Dia. Bapak Ibu, dari cerita ini saya baru mengerti bahwa penginjilan yang pertama dilakukan oleh wanita Samaria ini. Dalam tradisi Katolik juga nama dari wanita ini disebut Pontatin. Pontatin, Tina atau Tina Pontatin, seperti itu, saudara. Dan menurut yang saya pahami, dialah seorang yang pertama kali menyampaikan kabar baik itu. Di mana? Di Samaria itu, saudara. Dan apa yang dihasilkan? Banyak orang kemudian percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dan mereka menahan Yesus untuk beberapa waktu di sana. Luar biasa, saudara. Jadi sebelum murid-murid melayani Tuhan, saudara, dan menerima Roh Kudus, wanita ini sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dahsyat, saudara. Luar biasa. Nah, dari sanalah hal yang kedua. Yang pertama tadi, pertemuan pribadi kita perlu, saudara, mengingat. Kalau kita mau tahu siapa diri kita, ingat kembali pertemuan pribadi kita dengan Dia. Dan apakah sampai detik hari ini, kita sudah terhanyut begitu banyak hal, membuat kita mulai tidak lagi sepenuh hati sebagaimana kita pertama-tama mengenal Dia. Ya. Dan kita benar-benar mau memberikan segala yang terbaik kepadanya. Dan hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan poin ini. Untuk kita menyadari siapa kita di dalam Dia. Who am I? Yang kedua, secara singkat dan selain saya tutup, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kisah dari anak yang terhilang, saudara, ya. Dari anak yang terhilang, ya, juga di kitab Yohanes, saudara. Nah, disitulah saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Poin kedua dalam cerita anak yang terhilang. Saya ingin garis bawahi tentang bagaimana si anak ketika dia sudah keluar dari, dia dengan kesadarannya dia meninggalkan
semua kebaikan-kebaikan orang tua bapaknya, dan dia hidup dengan keinginan memuaskan keinginan dirinya sendiri. Tapi pada satu titik itu, ada satu kata-kata, ia menyadari. Ada sebuah kesadaran, saudara. Dia mulai menyadari siapa dirinya. Wah, iya ya, aku ini anak dari bapakku yang luar biasa, yang terhormat, kaya. Dan aku ini anak. Kalau aku dalam keadaan susah, bahkan aku berebut makanan dengan babi saat ini. Aku ingat bahkan hamba-hamba pelayan-pelayanku di rumah bapakku itu hidupnya senang. Tidak ada seorang pun di antara mereka makan dengan babi. Kalau makan babi iya mungkin. Tapi makan dengan sisa-sisa makanan babi, berebut makanan dengan babi, aku alami. Lalu dia mulai menyadari siapa dirinya. Dia balik kepada Allah. Dia balik ke rumahnya. Dan satu peristiwa yang luar biasa yang kita dapat lihat, ya, Bapak Ibu nanti renungkan cerita ini sebagai penutup dari renungan saya, bahwa kemudian dia dalam kesadaran itu, dia juga tidak menyadari, saudara. Dalam kesadarannya, sebelumnya dia nggak sadar, tapi dalam titik kesadarannya, dia pun tidak menyadari bahwa bapaknya selalu setiap hari mulai dari subuh membuka pintu rumahnya. Dan bapaknya setelah makan sarapan dan semua duduk di pintu, di dekat pintu. Memandang jauh ke tempat jalan yang menuju ke rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa bapaknya itu selalu membuka pintunya dan membuka mata pandangannya, membuka hatinya untuk menantikan kedatangan anaknya yang sudah pergi ini. Dan pada saat anaknya pulang, dan dari kejauhan dia tahu itu adalah anaknya, sang bapak tidak diam. Dia berdiri dari kursinya. Dia berlari menghampiri anaknya. Lalu dia kemudian minta kepada semua pembantunya, berikan jubah yang baru. Ini adalah identitas yang tidak tergantikan. Berikan jubah yang baru. Jubah yang lama sudah kotor, mandikan dia, berikan jubah yang baru. Dia anakku, statusnya tidak berubah. Lalu diberikan juga cincin sebagai ikatan perjanjian, bahwa perjanjian hak warisnya tidak berubah. Allahnya, bapaknya itu punya begitu banyak harta untuk diwariskan kepada kedua anaknya ini. Perjanjian bahwa dia tetap sebagai anaknya. Engkau sudah pulang, aku bersuka cita. Engkau anakku apapun keadaanmu. Dan yang ketiga, dia diberikan kasut. Kasut yang artinya membawa dia kepada identitasnya. Bahwa dia tidak boleh berdiam sebagai anak di rumah saja. Dan dia harus mulai menggunakan kasut yang dalam Efesus pasal 6 disebutkan sebagai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Tuhan. 2 poin ini, saudara, yang saya mau sampaikan. Saya minta maaf kalau kepanjangan, Pak Pendetaku. Tapi saya bersemangat sekali untuk menyampaikan, untuk melihat, untuk mengingatkan setiap kita, dan saya pribadi, karena ini adalah pedang bermata dua, saya juga diingatkan bahwa saya juga harus terus bergerak di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan saya berdoa juga supaya setiap kita juga dapat kembali melihat siapa kita di dalam Dia. Pertama, mengenai kondisi keadaan. Status kita jelas, saudara. Status kita adalah anak. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, status ini tidak akan pernah berubah. Dan ini berbeda, sangat berbeda dengan setiap keyakinan apapun, agamawi apapun, karena kita diangkat sebagai anaknya, dan kita juga menerima janji keselamatan kekal sudah pasti, tapi juga janji untuk kehidupan kita yang juga Tuhan jauhkan dari penderitaan dan sakit penyakit. Sebab semua penderitaan, sakit penyakit sudah dipakukan di kayu salib. Dan kita diberi kesempatan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. It is your reasonable service. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Your reasonable service. Amin. Amin. Saya mau berdoa sebentar. Bapak, terima kasih buat kesempatan dapat menyampaikan sebagian dari kebenaran firman, dan hamba diberkati, juga hamba percaya bahwa teman-teman hamba semua diberkati lewat firman-Mu, karena Engkau sendiri berkata apa yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali
dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak Bapa. Terpujilah namamu Bapa, kami telah diberkati lewat firman ini, dan biarlah hidup kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa hambanya, Pendeta Dodi Mainat ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita harus menyadari ya, siapakah kita ini ya. Kita ini semua adalah biji matanya Allah ya. Kita harus menjadi apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita terus melangkah bersama Yesus ya. Ada sebuah lagu nanti yang akan dinyanyikan oleh Pak Nikolas ya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Ya. Kemarin juga saya nggak kebetulan ya, saya bikin tema no action talk only ya. Terkadang kita ini hanya bicara saja, tetapi tidak ada actionnya untuk bisa melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk setiap hidup kita ya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 16 ya, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini pasti saya percaya ada tujuan Tuhan ya. Yang dikatakan Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Ya seperti saya ini ya. Siapa sih saya ini? Ya, dulunya saya sampah yang dibuang, yang dicemooh orang. Tapi Tuhan Yesus itu begitu peduli, dia begitu sayang kepada anak-anaknya. Amin. Ya, kita ini di dalam kandungan ibu kita aja, dia sudah pilih kita. Dia mau jadikan kita menjadi bejana-bejana yang siap untuk dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Karena hidup manusia ini dikatakan Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan, sehingga orang boleh mengenal Yesus, dan sehingga orang boleh percaya kepada Yesus, dan bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Itu yang harus kita lakukan, ya. Karena waktu hidup kita ini adalah kesempatan. Ayo kita raih bersama-sama, ya. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Action, terus berkarya untuk Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pasti percaya hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai kita saja loh. Anak cucu, turun-temurun itu semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayo lakukan bersama-sama. Ya, kita bahu-membahu, seia sekata sepikir sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di family ministry ini. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi untuk hambanya, Pendeta Dodi Mainat yang luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Belum lagi kalau dia bersaksi nanti ya. Kesaksiannya dahsyat, tadi saya sudah bincang-bincang ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Nikolas, satu lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih hambanya. Sekali lagi kepada Pak Dodi, luar biasa. Lagu ini persembahan untuk Tuhan dan untuk kita semua, bahwa kita ini hanya satu, Allah minta setia, taat sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikir, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Baik, Tuhan berkati. Ya, silakan Bu Grace. Berdoa syafaat. Oh, saya berdoa. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kami pada sore hari ini Bapa. Betapa Engkau sangat peduli kepada kami. Pada sore hari ini Bapa, kami semua menaikkan syukur kepadamu karena Engkau kembali menyediakan makanan rohani bagi kami. Bapa, sungguh kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Siapakah kami ini, Tuhan? Sore hari ini kami ditegur untuk melihat diri kami masing-masing. Siapakah kami, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan Yesus, di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang pada sore hari ini hadir diberkati oleh firman-Mu, sehingga kami semua boleh melihat ke dalam diri kami masing-masing, Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Senantiasa Engkau, Tuhan, mempersiapkan kami, memberikan kami firman agar kami lebih lagi mengenal Tuhan. Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, sebagai Bapa yang kekal bagi kami, yang kasih dan kuasanya tidak berubah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman yang pada sore hari ini kami terima Tuhan, itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami menerimanya, tetapi juga kami melakukannya Tuhan. Biarlah setiap kami memeriksa diri kami masing-masing, agar kami benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu Pendeta Dodi yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Bapak, Engkau mengenal pribadinya, Engkau mengenal pelayanannya, Engkau yang memanggil, memilih dia, dan menjadi berkat dimanapun dia ada untuk memberitakan tentang nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, biarlah lebih lagi Engkau memberkati hamba-Mu ini, lebih lagi Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu ini, dan lebih lagi kurang baru senantiasa terjadi bagi hamba-Mu ini, sehingga Tuhan dimanapun dia ada, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dan kami percaya Bapak, Engkau yang manggil dia untuk melayani dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan juga menjadi Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya, atas segala kebutuhan hidupnya. Tuhan Yesus sendiri yang akan bertanggung jawab. Kami hanya menyerahkan, kami mendukung pelayanan dari hamba-Mu Pendeta Dodi ini di berada, agar lebih banyak lagi jiwa dimenangkan Tuhan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami semua sehati pada sore hari ini Bapak. Dan family misteri, keluarga besar. Tuhan, biarlah setiap hari
Tuhan berikan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena setiap hari Tuhan family ministry boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami makan dari firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Yang terutama adalah Yesus Kristus hadir dalam hidup kami. Dalam persekutuan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan family ministry ini ke dalam tangan-Mu. Kau melihat kami pada sore hari ini. Semua kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada sore hari ini firman yang kami terima benar-benar tertanam dalam hati kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Komingguan yang sudah menjadi koordinator bagi kami. Tuhan, senantiasa kami berdoa kesabaran Tuhan tambah-tambahkan setiap hari. Sehingga dia boleh mempersatukan kami dengan hati yang seorang hamba bagi kami semua Tuhan. Melayani kami yang berbeda-beda Tuhan. Dalam sharing ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga yang sudah memberikan kesempatan bagi hamba-Mu Pendeta Komingguan, Pak Lohendra, juga Tuhan Pak Joni Iskandar, Pak Tuhan Derikson, Pak Nicholas, Tuhan Yesus, mereka inilah yang menjadi motor bagi kami Tuhan. Sehingga ada semangat bagi kami untuk setiap hari Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan berkati. Urapi keluarga mereka juga Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah itu semua boleh berhasil Tuhan. Baik dalam pelayanan pekerjaan-Mu maupun dalam keseharian mereka di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang boleh ada di tengah-tengah persekutuan family ministry ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan Pak Maruf Amin, beserta dengan para menteri, para aparat keamanan. Tuhan berkati mereka, letakkan pada pemimpin-pemimpin kami ini roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang benar, yang boleh mengayomi kami bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami serahkan juga para dokter, para perawat yang saat ini sibuk melayani Tuhan, pasien-pasien baik yang terkena virus ataupun penyakit apapun. Tuhan berikan hikmat bagi para dokter, bukan dengan kepandaian mereka melayani, tapi dengan hati seorang hamba yang dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga semua penyakit boleh dikalahkan. Obat diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan Yesus. Berikan mereka, para dokter, para perawat Tuhan, hati yang melayani Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan. Dan berkati obat-obat yang mereka sediakan. Sehingga banyak pasien boleh disembuhkan. Tuhan berikan semangat bagi para pasien yang terserang sakit penyakit. Percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Dan Tuhanlah yang berkuasa untuk memulihkan segala penyakit. Sakit penyakit semua di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini. Tuhan mereka melayani. Tuhan tambahkan hikmat bagi hamba-hamba-Mu. Gereja-gereja Tuhan, kami mau dinding-dinding gereja dirobohkan. Kami mau bersatu berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana firman-Mu diberitakan, kebenaran diberitakan Tuhan. Kami mau saling satu dengan yang lain mendukung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kami pada sore hari ini Bapak, Family Ministry. Tuhan kami mau Engkau Tuhan senantiasa membungkus keluarga besar Family Ministry dengan pagar-pagar kuasa darah dan para malaikat. Sehingga kami tetap bersatu Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapa, Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib.
Dan kuasa penyembuhan tidak pernah berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siapapun yang saat ini sakit, menderita, kami percaya kuasa Tuhan menyembuhkan setiap kami. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Nikolas, bisa bincang-bincang. Luar biasa. Pak Dodi ini, waduh, semangatnya haleluya. Karena Pak Dodi merasa anak bungsu yang hilang dan sekarang sudah kembali. Maka kembalinya Pak Dodi memberkati kita semua di sini. Haleluya. Tuhan memberi berkat, rahmat, anugerah melalui firman-Nya. Amin. Terima kasih Pak. Pak. Kasih Tuhan berkati. Hari ini ada sukacita yang besar. Tuhan tersenyum, malaikat tertawa, ya kan? Saat kita bernyanyi tadi, ya kan? Malaikat bersukacita menyambut kedatangan daripada anak bungsu yang hilang sudah kembali. Haleluya. Ini pedang bermata dua buat kita semua ya Pak ya. Rata-rata kita ini adalah anak bungsu yang hilang, tapi sudah kembali. Jangan sekali-sekali berpaling menjadi anak sulung yang sudah mempunyai sikap yang tidak baik. Haleluya, Tuhan berkati. Baik, kali ini saya akan panggilkan yang pertama adalah, ini banyak orang baru juga ya. Mungkin yang kita sambut yang pertama adalah Ibu Christine dulu ya. Christine from France. Dari Prancis. Silakan Bu. Luar biasa nih. Iya, terima kasih. Hambanya ini luar biasa. Selalu berpakaian baju merah. Ya, tapi bukan PDI juga. Tapi angpaunya gede katanya. Dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dengar suara Pak Nikolas juga semangat. Terima kasih Pak Dodi Mena sudah memberikan pencerahan yang baru lagi tadi. Maaf tadi saya agak terlambat karena saya ada pelayanan di lapas tadi ya sebelum masuk. Begitu habis langsung masuk dan saya bersyukur masih bisa dapat khotbah dan terima kasih buat kesempatan saya. Tadi dengar Pak Nikolas nyanyi setelah Pak Dodi Mena. Sebelum saya mengajukan pertanyaan ke Pak Dodi, saya cuma mau mereview apa yang Pak Nikolas tadi nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan. Yes. Nah kalau saya enggak nanya lagi Pak Nikolas. Kalau aku enggak nanya lagi. Karena aku tahu hidupku. Haleluya, Tuhan berkati. Penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, Tuhan berkati. Kau hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Yes, haleluya, Tuhan berkati. Who I am the daughter of God. Saya anak raja, saya putri raja ya. Nah, sehubungan dengan itu Pak Menar, saya mau nanya ya. Banyak orang yang berkata anak raja dan tadi udah ditegaskan juga bahwa kita ini anak raja, kita ini spesial dan Allah sendiri yang memilih kita, bukan kita yang pilih Allah ya. Nah, bagaimana kalau ada anak raja yang maaf Pak, akhir-akhir ini mentalnya itu suka minta-minta Pak. Mental pengemis gitu ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Banyak banget nih anak raja, anak pilihan yang mentalnya mental pengemis. Maaf saja saya nggak langsung aja dengan perkataan itu. Menurut Bapak ini bagaimana fenomena ini? Dan itu banyak sekali saya dapatin di masa-masa pandemi seperti ini. Bagaimana menanggapi hal itu?
Apakah mereka sudah tidak tahu bahwa mereka anak raja? Apa karena situasi dan kondisi yang membuat itu? Terus di mana kita mengencourage? Saya bukan tipe sanggul-sanggulan dan arisan ataupun pesta-pesta, Bu, gitu. Enggak tipe seperti itu. Yes. Ya. Silakan Pak Dodi menanggapi. Artinya begini, maksud tujuan daripada Ibu Christine saya tahu, ya kan? Ketika kita menyatakan bahwa kita anak raja, harusnya kita tidak pernah menyerah dalam keadaan seperti apapun. Mau pandemik, Omikron, Tante Corona, atau siapa saja, kita selalu kuat karena kita percaya Yesus Raja di atas segala raja.